bahwa menghendaki, ya kata menghendaki dari Allah yang maha berkehendak, itu untuk menunjukkan kekuasaan, bahwa tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah menghendaki itu. Tetapi kemudian jangan dipastikan menjadi benteng dari argumentasi kita. Loh, kalau Allah menghendaki kan bisa saja terjadi. Nah, itu kebablasan. Ya. Kebablasan karena kita sesungguhnya tidak tahu Allah itu berkehendak apa. Maka biarkanlah yang menjadi kehendak Allah itu ya menjadi kehendak Allah. Tanpa kita ikut campur tangan di sana dan menjadikan sebuah argumentasi untuk membentengi argumentasi kita. Yang bisa kita simpulkan adalah apa yang diinformasikan oleh Allah. Misalnya dalam konteks akhirat itu adalah mereka kekal di dalamnya selama kekal atau selama ada langit dan bumi. Yang ketiga adalah terkait dengan kewajiban ibadah. Allah berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tetapi sahabat sekalian, menariknya di ayat yang berbeda kemudian Allah memberikan kebebasan untuk makhluknya itu bisa beribadah atau tidak. Artinya di satu sisi Allah berkehendak menjadikan makhluknya supaya beribadah, tetapi ternyata juga memberikan kebebasan untuk tidak beribadah. Misalnya yang disampaikan Allah, difirmankan Allah di dalam surat Yunus ayat 99 dan 100. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Sahabat sekalian, ayat ini sangat menarik karena mengatakan bahwa seandainya Allah menghendaki semua ini beriman, ya, semua ciptaannya atau makhluk atau manusia itu beriman, maka berimanlah semua. Apa susahnya buat Allah? Ya, walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Semuanya akan beriman. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apa kamu mau memaksa orang untuk beriman? Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Karena semua itu atas izin Allah. Nah, menariknya adalah di satu sisi di dalam surat Adz-Dzariyat tadi Allah mengatakan mewajibkan atau menjadikan manusia ini supaya beribadah, tetapi dalam waktu yang bersamaan itu tidak harus diwujudkan secara letterleh atau secara otoriter kepada makhluknya, melainkan diberi kebebasan untuk mau beriman boleh, tidak beriman juga boleh. Semuanya tanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi sahabat sekalian, poin pentingnya adalah Allah itu menginformasikan kepada kita semua bahwa Allah maha berkehendak untuk menggambarkan kekuasaannya yang tidak terbatas. Yang kedua, untuk memberikan gambaran bahwa segala yang ada ini nyumbernya, ya, bersumbernya, ujungnya itu adalah kepada Allah semua. Atas kehendaknya lah maka segala sesuatu ini terjadi. Yang ketiga, kehendak Allah itu kemudian bisa dikehendaki untuk tidak diwujudkan atau diwujudkan, terserah kepada Allah. Nah, yang keempat kemudian adalah ini yang ingin saya tegaskan, kita janganlah kemudian menggunakan kehendak Allah itu untuk membenarkan pendapat kita. Kemudian menggeneralisasi bahwa apapun kalau dikehendaki Allah itu bisa terjadi, padahal itu sesungguhnya tidak diceritakan atau tidak diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kehendak Allah ya yang mengetahui Allah sendiri. Kita tidak bisa mengatakan ini kehendak Allah kecuali sudah dijelaskan di dalam firman-firman-Nya di dalam kitab suci. Artinya, kalau kita mau menyimpulkan, ya, berargumentasi, maka
tampilkanlah firman Allah, ya, kehendak Allah yang sudah diinformasikan di dalam bentuk ayat. Jangan kemudian ayatnya nggak ada, tetapi kita mengatakan, loh kalau Allah menghendaki kan apa saja bisa terjadi. Nah itu tidak make sense, ya.